Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kita lanjutkan program to do kita. Sekarang kita bahas kasus kedua UTS Manajemen Keuangan 2019. Nah, kasus kedua ini tentang risk and return ya. Jadi ceritanya ini kita bekerja di sebuah investment bank. Terus kita diminta untuk membuat satu analisis gitu ya, memberikan rekomendasi kepada klien, kepada investor untuk melakukan investasi. Jadi pilihan investasinya itu sendiri ada dua, investasi di saham A dan saham B. Semuanya ada di Bursa Efek Indonesia. Datanya sebagai berikut. Untuk saham A itu ketika returnnya naik 15%, return Bursa Efek Indonesia atau return market naik 10%. Sedangkan saham B ketika return naik 17,5%, maka pada saat yang sama Bursa Efek Indonesia naik 10%. Nah, ini menggambarkan beta ya. Terus kemudian tingkat imbal hasil obligasi pemerintah 5%, ini berarti risk free. Tingkat pengembalian yang diharapkan expected return di Bursa Efek Indonesia adalah 12%. Ini expected return dari market untuk menghitung MRP maksudnya. Terus kita diminta untuk menghitung expected return CAPM-nya baik perusahaan A atau B. Terus di antara dua perusahaan itu mana yang direkomendasikan, mana yang menghasilkan return yang lebih tinggi gitu ya maksudnya. Dan ketika misalnya yang ketiga ya, ketika misalnya ada perusahaan lain yaitu perusahaan C dan perusahaan D seperti di bawah, berarti di sini ya. Ini A di sini, ini B di sini, C di sini, D di sini. Apakah rekomendasi pada poin B yang di atas ini ya berarti ya, apakah berubah atau tetap gitu. Nah, diminta untuk menjelaskan jawaban. Jadi kalau yang kedua ini antara A versus B saja ya. Kalau yang ketiga ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada 4. Nah, gimana nih kita bahasnya? Kita coba bahas, kita analisis sebagai berikut. Oke, pertama kita hitung beta terlebih dulu. Jadi untuk beta perusahaan A, ketika return dia naik 15%, return Bursa Efek atau return market naik 10%. Berarti betanya 1,5. Sedangkan untuk perusahaan B ketika return dia naik 17,5%, saat yang sama return Bursa Efek itu 10%, jadi betanya 1,75. Nah, ini ya. Terus kemudian kita hitung CAPM, Capital Asset Pricing Model, yaitu expected return dari saham ini. Berarti rumusnya risk free tambah beta kali expected return market kurangi risk free, atau ini H, ini adalah market risk premium. Kita masukin angkanya. Risk free nya 5% untuk perusahaan A ya, perusahaan A dulu. Risk free 5%, beta tadi kita hitung 1,5, market premiumnya MRP nya 12% dikurangi 5%. Expected return market tadi kan 12% ya, dikurangi dengan risk free nya 5%, jadi 7%. Expected return atau CAPM dari A adalah 15,5%. Sedangkan yang B, risk free nya 5%, betanya 1,75,
beta dikalikan market risk premium 7% tadi kita hitung ya, maka hasilnya adalah 17,5%. Ini jadi perusahaan A 15,5%, perusahaan B 17,25%. Nah, kita ke pertanyaan yang kedua, yang B. Di antara A dan B, mana yang kita rekomendasikan ke klien, mana yang memberikan return lebih tinggi? Nah, sekilas ini kita melihat B lebih tinggi gitu ya, karena memberikan expected return 17,25%. Tapi sebenarnya melihatnya tidak begini. A atau B itu sebenarnya sama saja, indifference. Loh, kan beda. Satunya ngasih 17,5%, satunya ngasih 15,5%. Iya, tetapi kan resikonya juga berbeda. Yang 17,25% dia lebih berisiko nih, betanya lebih tinggi, 1,75. Sedangkan yang A yang ngasih expected return 15,5, risikonya lebih rendah, cuman 1,5 betanya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa antara A dan B itu sebenarnya sama saja gitu ya, karena return lebih tinggi, risiko juga lebih tinggi, return lebih rendah, risiko lebih rendah. Mana yang dipilih oleh klien itu tergantung persepsi risiko dari klien atau yang disebut dengan risk appetite gitu ya. Kalau si klien itu modelnya adalah risk averse gitu ya, jadi lebih suka menghindari risiko, maka pilihlah A. Tapi kalau investor itu risk taker, dia suka mengambil risiko karena dia juga ingin return yang lebih tinggi, maka pilih B. Nah, ini kan kalau di gambar, di plot itu menjadi seperti ini gambarnya. Ini beta, ini return. CPM-nya kan begini ya. Ini perusahaan A, katakan begitu, ini perusahaan B. A itu tadi berapa? 1,5. Betanya, returnnya 15,5%, sedangkan yang B 1,75, dia returnnya adalah 17,25%. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, yang C, ada perusahaan C dan ada perusahaan D ya. Tadi perusahaan C itu di atasnya A di sini, perusahaan D itu di bawahnya B sini. Nah, kalau ada yang seperti ini, ada perusahaan pembanding C dan D, terus berubah nggak rekomendasi kita di bagian kedua tadi? Maka jawabannya adalah ya berubah gitu ya. Loh, berubahnya terus pilih mana? Coba kita lihat. Yang perusahaan C yang di sini ya. Ini dia betanya kan 1,5. Tapi dia returnnya, katakan ini di sini sama gitu ya. Karena returnnya lebih tinggi. Jadi betanya cuma 1,5, tapi returnnya 17,25%. Maka dia under value gitu ya. Jadi resikonya rendah, returnnya tinggi. Nah, coba kita sekarang cek yang D. Yang D ini di sini gitu ya. Kita lihat di sini dia katakan betanya 1,75 sini, tapi returnnya cuman 15,5% gitu. Ini yang D. Jadi kita bisa lihat D ini, saham D ini adalah over value dengan resiko lebih tinggi, return lebih rendah. Maka ketika pilihannya adalah A, B, C atau D, kita pilih yang paling risiko paling rendah, return paling
paling tinggi, yaitu perusahaan C. Dia risikonya paling rendah 1,5 dan memberikan return yang paling tinggi 17,5%. Demikian pembahasan kasus kedua kita. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.